Ya, setelah pemungutan suara pada 27 November 2024, terdapat beberapa tahapan lagi dalam menentukan pemimpin dan wakilnya tingkat daerah. Ini rincian tahapan yang akan berlangsung pasca pemungutan suara. Berikut kami hadirkan informasinya dalam infografis tahapan lanjutan Pilkada Serentak 2024. Tahapan selanjutnya adalah proses rekapitulasi suara yang akan berlangsung hingga 16 Desember 2024. Nah, selama periode ini KPU akan memastikan akurasi data dengan mengawasi proses rekapitulasi secara berjenjang, mulai dari kecamatan, kabupaten, kota, hingga provinsi. Transparansi menjadi prioritas utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil pemilu ini. Diikuti juga dengan penetapan pasangan calon terpilih. Kemudian baru adalah pelantikan kepala daerah yang rencananya akan berlangsung pada 7 Februari 2024 atau memang ada ketentuan ya paling lama 3 hari setelah penetapan pasangan calon terpilih. Nah, kemudian bagaimana dengan kemungkinan pemilihan putaran kedua? Opsi tersebut sejauh ini hanya terbuka untuk pemilihan cagup-cagup DKI Jakarta yang apabila dilakukan jika raihan suara para pasangan calon ini tidak ada yang di atas 50%. Nah, pilkada putaran kedua diikuti pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua pada putaran pertama. Kenapa ini hanya berlaku untuk DKI Jakarta? Memang itu sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memiliki kekhususan sebagai ibu kota. Lalu juga bagaimana wilayah-wilayah lainnya, opsi apa yang terbuka? Tidak ada opsi putaran kedua, adanya hanya opsi pemungutan dan juga penghitungan suara ulang jika diperlukan. Jadi provinsi, kabupaten atau kota hanya memiliki opsi pemungutan suara ulang. Jika misalnya sebagian tahapan pemungutan suara atau penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan. Nah, maksudnya tidak dapat dilaksanakan itu seperti apa sih? Misalnya terjadi kerusuhan, kemudian gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan lain yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan atau seluruh tahapan pemungutan ataupun penghitungan suara di TPS ini tidak dapat dilaksanakan. Jangka waktunya bagaimana? Jangka waktunya adalah 10 hari. 10 hari setelah pemilihan utama atau setelah hari pemungutan suara sebelumnya. Kemudian ironisnya pemirsa, di pesta demokrasi terbesar sepanjang sejarah Indonesia ini ternyata masih saja ditemukan ratusan kecurangan. Seperti misalnya kalau kita lihat ada mobilisasi massa, kemudian juga ada intimidasi, kemudian ada suara-suara yang sudah tercoblos, dan juga ada keterlibatan ASN serta penyelenggara pemilu yang bentuknya ini sebenarnya banyak juga dalam politik uang. Bahkan Bawaslu ini mencatat ada temuan 130 dugaan pelanggaran berupa politik uang selama gelaran Pilkada 2024. Lalu di ajang pilkada ini juga semakin banyak artis yang ikut ternyata pemirsa. Nah, rata-rata deretan artis yang ikut meramaikan kontestasi pilkada kemarin itu memperoleh raihan suara terbanyak atau unggul di versi hitung cepat ataupun quick count. Siapa saja mereka? Ada Rano Karno yang kita tahu adalah cagup DKI Jakarta dari paslon nomor urut 3. Kemudian ada JJ Govinda merupakan calon Bupati Kabupaten Bandung Barat. Kemudian juga ada Luki Hakim yang merupakan calon Bupati Kabupaten Indramayu, dan juga ada Muhammad Farhan yang merupakan calon wali kota Bandung. Nah, itulah tadi pemirsa informasi-informasi yang kami hadirkan dalam At Large dan juga tahapan pilkada selanjutnya setelah pemilihan 27 November kemarin yang memang masih harus terus kita kawal bersama. Mengingat penetapan pasangan calon hingga pelantikan ini juga masih lama, sekitar 2 bulan ke depan. Dikhawatirkan ada hal-hal yang bisa mengganggu proses rekapitulasi suara dengan periode yang memang cukup lama ini. Nah, semoga proses demokrasi pilkada ini menghasilkan putra-putri terbaik daerah untuk Indonesia yang lebih maju ke depannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.